Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa-mahasiswi ibu sekalian, jumpa lagi kita pada mata kuliah Sistem Basis Data bersama saya Tengku Syarifah Eva Fadda MKom. Baik, untuk materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang 3 hal ya untuk materi basis data. Pertama, kita bicara tentang komponen yang ada pada database. Kemudian yang kedua kita bicara tentang keuntungan dalam menggunakan database. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang biaya dan resiko dalam menggunakan database. 3 poin ini kita akan bahas. Untuk poin pertama, ya, bicara tentang komponen yang ada pada database. Ini nanti ada 8 poin. Pertama, bicara tentang database-nya sendiri, kemudian bicara tentang aplikasi program, kemudian bicara tentang user interface, kemudian bicara tentang data administrator, kemudian yang berikutnya adalah tentang sistem developer, end user, kemudian bicara tentang DBMS dan seterusnya. Maka kita akan bahas slide per slide. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Tadi yang pertama adalah tentang komponen yang ada pada database. Ya, bicara pada komponen database ini, itu ada data, informasi, dan metadata di dalamnya. Namun sebelum kita masuk ke data, informasi, dan metadata, kita bicara dulu ya tentang apa itu database ya. Nah, database ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia bisa juga kita sebut sebagai pangkalan data atau sering disebut basis data. Nah, basis data atau database ini adalah kumpulan data yang terorganisir ya, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Nah, pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal ya. Nah, data itu sendiri apa? Nah, ini saya sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa istilah data itu mengacu pada fakta-fakta yang dapat dicatat dan disimpan. Oke. Nah, data juga bisa diartikan sebagai kumpulan dari fakta. Ya, ini bisa berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Nah, data yang baik itu harus dapat dipercaya kebenarannya. Ya, artinya akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Nah, masih kita bicara tentang basis data. Tadi tentang data, lalu kita masuk ke informasi. Nah, informasi ini bisa dikatakan sebagai hasil pengolahan data ya, yang biasanya kita sebut sebagai informasi. Nah, atau tepatnya bisa kita katakan informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks ya. Sebagai contoh misalnya seperti dokumen berbentuk spreadsheet atau semisal dari Excel ya, ya. Ini seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Misalnya seperti pada gambar ya, seperti kita contohkan laporan sarjana ilmu komputer pada semester 2 ya. Itu ada database, networking, programming. Database itu ada 2, networking ada 1 ya, programming ada 1. Kita bisa membuat laporan dari data yang tersedia tersebut gitu. Nah, ya, ini merupakan bentuk informasi sementara. Nah, gambaran di atas ini merupakan bentuk informasi. Nah, sementara angka-angka yang di dalamnya ini merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya arti, makna, dan manfaat. Ya, itu maksudnya. Lalu tadi data sudah, informasi sudah, lalu metadata apa?
ya. Metadata itu lebih ke mekanisme utama untuk menyediakan konteks data. Nah, atau bisa juga dikatakan metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Nah, metadata ini sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Ya, metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file, atau data itu nantinya dalam maksudnya saya ulangi, metadata ini sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Nah, metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file, ya, yang nantinya yang ada dalam suatu basis data. Nah, jika data tersebut dalam bentuk teks, ya, metadatanya biasanya berupa keterangan mengenai nama fieldnya, panjang field, dan tipe field. Nah, seperti integer, karakter, date, dan lain-lainnya. Atau misalnya untuk jenis data berupa file, ya, maka metadatanya adalah nama file, tipe file, dan lain sebagainya. Itu kira-kira penjelasan tentang metadata. Lalu kita bicara lagi tentang masih dalam lingkungan komponen lingkungan database. Baik, kita masuk lagi ke slide berikutnya, masih tentang komponen lingkungan database, ya. Nah, tadi komponen lingkungan database tentang database, ya. Database sudah saya terangkan, ya. Kumpulan data yang berinteraksi, ya, kemudian ataupun bisa dikatakan sebagai kumpulan data yang terorganisir secara logis, ya. Nah, kemudian yang ada di dalam database itu adalah kebutuhan informasi dari banyak pengguna dalam suatu organisasi. Kemudian juga merupakan gudang data atau penyimpanan data. Lalu kita masuk yang kedua. Tadi pembahasan kita, ya, masih di lingkungan atau komponen yang ada pada database. Tadi database sudah saya jelaskan, ya, termasuk data, informasi, serta metadata. Kemudian kita masuk ke aplikasi program, atau biasa kita sebut program aplikasi. Nah, ada dua hal yang akan saya jelaskan, ya, di application program ini. Pertama, create and maintain database, kemudian information to user, ya. Kemudian untuk yang poin pertama, create and maintain database, artinya membuat dan memelihara database. Kemudian information to user itu akan memberikan aplikasi ini akan memberikan informasi kepada pengguna sistem, ya. Nah, untuk bicara database, ini beberapa program aplikasi yang digunakan untuk database, ya. Pertama, MySQL, kemudian ada MariaDB, kemudian SQLite, Oracle, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali program aplikasi yang digunakan untuk database. Nah, misalnya kita bicara MySQL, karena ini yang akan kita gunakan dalam satu semester ini, ya. MySQL ini sendiri merupakan basis data sumber terbuka atau open source, ya, yang paling populer dan banyak digunakan untuk aplikasi berbasis web. Nah, program MySQL sebagai basis data utama untuk aplikasi web, ya, ini sering dipadukan dengan PHP sebagai bahasa script berorientasi objek. Baik, itu untuk aplikasi program, ya. Kemudian kita masuk yang bagian ketiga pada komponen lingkungan database, itu adalah user interface, atau kalau ditranslatekan, ya, antarmuka pengguna, ya. Nah, untuk user interface ini biasa disingkat UI, ya. Ini merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Nah, UI ini berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi. Nah,
apa saja yang ada di user interface, ya ada case tool, application program, DBMS, repository, ya. Kalau untuk case tool ini berarti perangkat lunak untuk merancang atau menganalisa sistem informasi. Kemudian DBMS atau Database Management System ini menjadi lapisan yang menghubungkan basis data dengan program aplikasi, ya, untuk memastikan bahwa basis data tetap terorganisasi secara konsisten dan dapat diakses dengan mudah. Nah, kalau untuk repository ini adalah gudang ya. Baik, masih dalam pembahasan komponen lingkungan database, ya. Untuk bagian keempatnya adalah data administrator. Nah, yang pertama ada information resource of an organization, ya. Ini sebagai sumber daya informasi dari suatu organisasi. Kemudian ada case tool to improve the productivity, ya, digunakan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, ya. Nah, untuk data administrator ini ini adalah merupakan pengolahan data administrasi yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang berasal dari sumber administrasi. Baik, slide selanjutnya adalah masih di komponen lingkungan database. Di poin 5 ada sistem developer atau pengembang sistem. Ya, di situ ada sistem analis, ya, berarti seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, perancangan, ya, pemilihan perangkat lunak yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. Nah, programmer ini adalah kita sebut profesi, ya, yaitu yang membuat atau yang menulis program menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian case tool for system requirement. Lalu untuk slide berikutnya, komponen lingkungan database di poin 6, end user create, ya. Create ini berarti anonim dari create, read, update, insert, dan delete. Kemudian slide berikutnya adalah repository atau gudang. Ini ada data relationship, ada screen, ada report format, other system component, dan metadata, ya. Kemudian yang slide berikutnya adalah Database Management System, DBMS. Ini, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa media untuk menyimpan data adalah basis data. Basis data dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang disimpan dan diatur atau diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola dengan mudah dan efisien. Nah, tadi tentu kita belum bisa membayangkan bagaimana data dikelola di sebuah basis data. Jadi perangkat lunak atau software yang bertugas untuk mengatur, menyimpan, dan memodifikasi data, nah itu yang disebut DBMS atau Database Management System. Nah, jadi salah satunya kita sebutkan adalah MySQL. Nah, MySQL adalah DBMS dan bukan basis data. Basis data MySQL adalah basis data yang dikelola oleh MySQL. Nah, sistem manajemen basis data atau DBMS ini itu umumnya menyediakan interface grafis yang terbatas dan umumnya hanya bisa digunakan oleh programmer profesional. Nah, sistem manajemen basis data itu tidak cocok untuk pengguna awam yang tidak mempunyai pengetahuan khusus tentang basis data. Nah, program aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai media untuk menjembatani antara pengguna awam dengan basis data, ya. Baik. Kemudian poin yang kedua. Jadi tadi kita bicara pembahasan di awal adalah tentang komponen yang ada pada database. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dalam menggunakan database, ya. Nah, basis data ini sebagai salah satu komponen
penting ya, komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Kemudian basis data menentukan kualitas informasi, akurat, tepat, waktu, dan relevan. Kemudian juga database mengurangi duplikasi data atau data redundansi. Nah, yang keempat, hubungan data dapat ditingkatkan. Lalu, adanya manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. Nah, lalu keuntungan lain dalam menggunakan basis data adalah efisiensi penggunaan ruangan penyimpanan. Nah, keuntungan menggunakan database dalam mengelola satu sistem informasi, pertama, duplikasi data dapat diminimalkan. Ya, kemudian integritas data tinggi, kemudian independensi data, ya, jadi tingkat ketergantungan data itu sangat tinggi, di mana Anda tidak bisa melakukan perubahan terhadap suatu data jika data tersebut sedang dipakai oleh file lain. Misalnya, Anda tidak dapat menghapus data mata kuliah tertentu pada mata kuliah kalau mata kuliah tersebut sedang diambil oleh mahasiswa pada file KRS misalnya. Nah, kemudian ada konsistensi data tinggi. Ini berhubungan dengan independensi data, sehingga tingkat konsistensi data itu jadi tinggi. Ya, kemudian dapat berbagi atau sharing data. Ya, ini merupakan salah satu keunggulan dari pengelolaan data dengan sistem database. Jadi mana Anda bisa saling berbagi dalam menggunakan file, baik bersifat jaringan maupun client server. Nah, kemudian tingkat keamanan tinggi. Anda memberikan adanya pemberian password dan hak akses pada suatu file ini mengakibatkan hanya orang yang berhak saja yang bisa mengakses file tersebut sehingga lebih aman. Yang kemudian yang terakhir, mudahnya mendapatkan data. Ya, proses mendapatkan data dan informasi pada database dapat dilakukan dengan mudah, terutama menggunakan struktur query language atau SQL yang merupakan bahasa standar dalam DBMS. Nah, untuk slide berikutnya kita masuk ke biaya dan risiko pendekatan dalam database, ya. Untuk biaya dan risiko pendekatan database, ya. Nah, ini slide pembahasan kita yang terakhir, bicara tentang biaya dan risiko pendekatan database. Nanti kita akan bahas ini pertama, kebutuhan personel khusus. Kemudian adanya bicara tentang kekompleksitasan dan biaya instalasi dan pengelolaan. Lalu ada biaya konversi, lalu kebutuhan untuk melakukan backup dan recovery. Kemudian yang terakhir nanti bicara tentang biaya dan risiko pendekatan database tentang konflik organisasi. Kita masuk ke dalam pembahasan kebutuhan personel khusus. Nah, ini bicara tentang pendekatan database, ya, untuk menuntut perekrutan tenaga spesialis baru, ya, pelatihan perancangan dan implementasi database. Kemudian bicara tentang penyediaan layanan administrasi database serta pengelolaan terhadap SDM baru. Lalu untuk poin berikutnya, poin yang kedua tadi, kekompleksitasan dan biaya instalasi dan pengelolaan. Nah, sistem manajemen database multi-user ini bersifat kompleks, ya, memerlukan biaya awal yang besar, memerlukan tenaga terlatih untuk memasang dan mengoperasikan, kemudian membutuhkan biaya tahunan untuk pemeliharaan, kemudian menuntut biaya penyesuaian untuk hardware dan sarana komunikasi. Lalu poin ketiga, biaya konversi. Nah, biaya konversi adalah biaya untuk beralih dari sistem lama ke sistem baru. Biaya konversi dapat diukur dalam bentuk uang, waktu, dan komitmen organisasi. Biaya ini bisa jadi sangat mahal, ya. Kemudian poin ke-6, ya, kebutuhan backup dan recovery. Ya, database perusahaan atau institusi, ya, dengan kekasan berbagai data itu menuntut keakuratan dan ketersediaan setiap saat, ya. Perlu prosedur yang jelas untuk melakukan backup dan recovery data. Selain itu juga menuntut untuk adanya pengamanan.
Lalu bicara tentang konflik organisasi database yang dipakai untuk berbagi data memerlukan pertama, konsensus terhadap pendefinisian data kepemilikan, pengkodean dan format data, hak untuk memperbarui data. Nah, hal itu menuntut komitmen organisasi terhadap pengelolaan database. Kekurangan dukungan dari manajemen adalah puncak dapat menimbulkan problem. Ya. Oke. Baik, demikian pembahasan kita pada hari ini tentang komponen pada database, kemudian keuntungan dalam menggunakan database, serta biaya dan risiko dalam menggunakan database. Saya sangat berharap Anda memahami materi kita pada hari ini. Seperti biasa, saya akan melakukan tes secara acak untuk minggu berikutnya terkait pemahaman Anda dalam materi yang sudah saya berikan ini. Lanjut, kita akan berdiskusi jika ada pertanyaan melalui WA Group atau Google Classroom. Baik, demikian dari saya. Sekian dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.